Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustadz yang sudah menyampaikan, memaparkan tadabbur ayat surat Maryam dari ayat 3 sampai ayat 5 yang telah kita simak bersama tadi. Alhamdulillah begitu indahnya pemaparan Ustadz, mudah dipahami, jelas. Semoga banyak ilmu dan hikmah yang terkandung, pelajaran yang bisa kita ambil dari baru 3 ayat ini begitu banyak, Masya Allah. Semoga bisa kita jadikan pedoman kita dan bisa dilaksanakan, diamalkan nanti insya Allah di kehidupan kita. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi pertanyaan ya. Jadi kalau ada yang memang ingin ditanyakan, silahkan nanti disampaikan pertanyaannya, bisa dengan cara via chat atau di chat di ini, atau juga bisa dengan mencet tombol raise hand ya. Jadi angkat tangan, silakan disampaikan pertanyaan pada peserta kajian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung. Ya, Bu Tanti Yulianti, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Ini sesuai kajian hari ini saya mengambil sebuah analogi. Bolehkah kita meminta sesuatu seperti yang Nabi Zakaria lakukan dengan sesungguh-sungguh, tapi untuk perhiasan dunia seperti anak untuk zaman ini misalkan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya jika kita kemudian merasa berputus asa, sudah berdoa, merasa sudah berdoa dengan baik, dengan sesuai tuntunan, tapi kemudian Allah belum juga mengabulkannya. Apakah itu, bagaimana hukumnya ketika kita merasa putus asa dengan doa yang belum dikabulkan? Terima kasih Ustaz. Ya, secara umum berdoa itu ya, terbuka untuk kebutuhan apa saja, model apa saja, ya, dengan warna apa saja, ya, semuanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keridhaan Allah terhadap hamba-hambanya, ya, bisa diukur sebanyak apa manusia itu berdoa. Semakin banyak doanya, semakin menjadi manusia yang radhiya tadi. Karena itu dalam hadis dikatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang enggak mau berdoa kepada Allah, Allah bisa marah kepadanya. Ya. Kenapa? Karena yang enggak mau berdoa kepada Allah disebut di surat Ghafir, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin." Yang enggak mau berdoa itu berarti bersikap sombong. Jadi silahkan berdoa model apa saja, ya. Tapi kita juga harus tahu, ya, tingkatan-tingkatan kualitas doa kita, ya. Jadi tingkatan utamanya adalah bagaimana seorang anak itu betul-betul akhirnya menjadi pribadi yang betul-betul istilahnya ya, milik Allah lagi, ya, dalam kenyataan hidupnya, ya, seperti apa yang diungkapkan oleh Imra'atu Imran, ya, qalat Imra'atu Imrana, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Muharraran itu artinya merdeka. Merdeka maksudnya apa? Saya kepingin anakku nanti, ya Allah, betul-betul hidupnya fokus kepada ketaatan kepadamu. Seakan-akan udah putus urusan dunia. Jadi tingkatannya begitu. Adapun kita mau minta, ya, di bawah itu sah-sah aja. Ya, minta di bawah lagi, ya sekedar minta, ya Allah tolong nanti anak saya yang kaya, ya Allah, ya. Ya Allah tolong anak saya seperti Habibie misalnya, ya sah-sah aja, apa aja, ya. Atau digabungin semua, sah-sah aja. Yang nggak bagus, yang nggak mau minta, yang nggak mau berdoa. Ya. Kedua, ya, harus dibedakan ya antara ya,
putus asa yang nyata dengan putus asa hanya dalam perasaan. Ya. Jadi kalau hanya dalam perasaan itu, ya, dia udah merasa nggak mungkin doa saya dikabulkan misalnya, tapi masih doa terus, ya. Maka ini insya Allah belum dianggap sebagai putus asa yang serius, tapi harus khawatir. Ya. Jadi kalau putus asa yang serius itu, ya, udah nggak berdoa, udah nggak ada gunanya berdoa. Padahal, ya, keuntungan utama manusia berdoa itu bukan terletak kepada, ya, realisasi yang diminta. Ini kalau bahasa keimanan, ya, bahasa keimanan seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, ya, keuntungan berdoa itu bukan terletak kepada realisasi permintaan manusia itu. Jadi keuntungannya apa? Ya, keuntungannya ya saat dia berdoa. Ya, keuntungannya ketika dia jadi mau berdoa. Ya. Karena bukti keimanan yang salah nggak bakal berdoa. Bukti keimanan yang sesat malah mintanya ke makhluk. Minta ke dukun, minta ke apakah istilahnya kalau Jawa Timur itu ada Gunung Kawi dan seterusnya, di tempat orang-orang minta ke goa-goa tertentu, ya, di mana itu di Sragen misalnya ada tempat tertentu untuk orang minta-minta. Nah, itu ya, karena itu Allah sangat mengapresiasi yang mau mintanya hanya kepada Allah, ya. Ya, walaupun ada perasaan, ya. Ya. Nah, karena itu ada satu ungkapan, ya, ada ungkapan para ulama yang istighfar. Dalam istighfar itu kan begitu kan, kadang-kadang orang saya udah minta ampun, tapi terpleset lagi, sehingga ada ungkapan begini, ya Allah, ya, ampunilah saya, ya, dari dosa yang saya lakukan, padahal saya kemarin sudah minta ampun kepadamu, tapi saya nggak mau putus asa, saya tetap minta ampun lagi kepadamu, ya Allah. Karena, ya, katakan di dalam hadits qudsi dikatakan kalau saja dosa manusia itu sepenuh langit, ya, tapi dia mau minta ampun, nggak putus asa, ya, tetap saya ampuni, kata Allah, selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampaikan juga, ya Allah, sebetulnya dalam diri saya ini sudah ada rasa hopeless misalnya, tapi saya yakin, ya, Engkau mendengar doa saya, jadi saya tetap minta tolong, ya Allah, ya. Jadi jadikan ungkapan lagi itu perasaan-perasaan itu. Dan yang paling penting adalah menjadikan keuntungan berdoa nomor satunya itu adalah, ya, hidayah atau digerakkannya hati kita mau berdoa, karena itu alamatul iman sahih, itu indikasi iman yang benar, bahkan indikasi iman yang sudah berkualitas tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama memahami begitu. Yang kedua, keuntungan berdoa itu adalah belum dikabulkannya. Oh, subhanallah. Orang-orang beriman itu luar biasa. Salafus saleh kita itu memahami, ya. Keuntungan berdoa pertama apa? Nomor satu, dia jadi mau berdoa. Ya. Kedua, belum dikabulkannya. Ya. Kenapa itu jadi keuntungan? Ya. Iya, karena belum dikabulkan, jadi berdoa lagi. Berarti diuntungkannya lebih besar lagi. Ya. Nabi Musa, ya, merasa diuntungkan dengan tidak terkabulnya doa 40 tahun. Ya. Nabi Ayub 18 tahun. Ya. Jadi dia sangat menikmati. Ya. Ya, belum dikabulkan, saya jadi minta lagi. Berarti ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib itu prosesnya panjang, ya.
Hari ini fa inni qarib, udah setahun fa inni qarib, udah 5 tahun fa inni qarib. Kenapa? Karena ada wa idza sa'alaka. Ya. Karena ada proses minta lagi. Keuntungan yang ketiga apa? Ya. Keuntungan yang ketiga dengan berdoa ketika tidak terrealisasi itu adalah konversi. Ya. Konversi. Jadi Allah nggak bakal menyalahi ya janjinya ketika mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoa saya kabulkan. Cuma cara mengabulkannya Allah nggak mau diatur-atur kita. Diterima itu udah pasti. Ibarat orang ngasih proposalnya diterima itu udah pasti. Salah satu proses penerimanya adalah konversi. Memang doamu nggak saya kabulkan, tapi saya ganti inilah. Karena kamu rajin berdoa ini, saya kasih kamu misalnya hafal Quran. Misalnya. Ya. Nah, dia menjadi orang yang mendapat kemudahan sekali. Orang lain itu luar biasa susahnya menghafal Quran, tapi dia dimudahkan oleh Allah. Ya. Konversinya karena kamu belum saya kabulkan di doamu, kamu saya mudahkan jadi orang istiqomah. Ya. Kamu saya selamatkan dari bala, saya selamatkan dari fitnah kehidupan dunia, apa saja. Ya. Begitu SOP cara Allah. Ya. Yang kedua, yang keempat berarti ya. Yang keempat ya, diuntungkan oleh ya, takdir yang lebih baik. Ya. Takdir yang lebih baik. Kenapa? Karena saat belum dikabulkan itu, orang beriman, orang betul-betul beriman, husnudzonnya itu akan mengatakan, kalau Allah realisasikan, berarti ini versi saya. Tapi ketika Allah tidak realisasikan, berarti Allah ingin memberi saya yang jauh lebih baik daripada apa yang saya minta. Itu bahasa keimanannya seperti itu. Ya. Kalau kita mampu meniru para orang-orang soleh, alangkah bagusnya. Ya. Kalau enggak, ya minimal informasi sambil dicerna-cerna. Ya. Gimana supaya kita punya iman. Ya. Iman saat berdoa seperti itu. Yang terakhir itu baru ya. Yang kelima, dengan berdoa baru kalau ya, sudah dikabulkan. Kenapa dianggap paling terakhir? Ya, karena ya ini kan versi saya. Ya. Versi saya manusia yang lemah, manusia yang terbatas ilmunya, ya, yang bisa jadi kepingin A, Allah kasih A, menurut saya ini paling bagus, padahal belum tentu. Tapi karena kita minta-minta terus, ya bisa saja takdir itu direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam bahasa keimanan, realisasi doa itu ya penyikapannya nyantai aja gitu. Ya. Dikasih, ya Alhamdulillah. Nggak dikasih, 10 kali Alhamdulillah. Begitu mereka katakan ya. Dikasih Alhamdulillah. Enggak dikasih Alhamdulillahnya 10 kali ya. Dalam istilah Umar ya. Ma yahummunil istijabah. Lakinnani yahummunid doa. Aku enggak pernah mikirin kapan realisasi doaku. Ya. Yang aku pikirin gimana supaya aku terus berdoa. Karena dari doa itulah manusia akan diuntungkan. Ya, jadi jangan juga terlalu takut menjadi orang yang wah jangan-jangan saya ini ya menjadi orang yang doanya tidak didengar misalnya. Boleh. Kan ada orang yang mustajab berdoa. Banyak kisah-kisah kehidupan para sahabat
ya. Yang kalau mendoakan orang yang jahat biasanya terrealisasi, ya. Ya, ini penting juga, ya. Sekedar untuk sebuah evaluasi diri, ya. Karena salah satu manusia yang doanya ditolak ketika tidak selektif di dalam makan, ya, atau tidak selektif dalam mencari rezeki, ya. Makan sih halal, tapi perolehannya dari yang haram, ya. Jadi kalau sekedar sebagai evaluasi sah-sah aja. Kok doa-doa saya nggak dikabulkan? Jangan-jangan saya ini termasuk orang yang tertolak doanya. Coba dilihat kehalalannya. Alhamdulillah semua sudah halal, ya. Ya. Kalau semua sudah halal, ya sudah, berarti Anda bukan orang yang tertolak doanya. Tapi memang Allah ingin membuat Anda terus berdoa sehingga, ya, sudah termuliakan oleh doanya, karena saat itu manusia qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz penjelasannya. Semoga jawaban dari Ustaz tadi sudah bisa dipahami ya Ibu yang bertanya. Alhamdulillah, langsung aja kita penanya yang kedua, itu melewati chat. Doanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, apakah ini dari Ibu Yenita Sapitri ya? Yenita Sapitri. Apakah kecintaan pada Allah bisa kita rasakan? Padahal tilawah Qur'annya kan baru sampai tilawah saja, belum sampai artinya. Jadi baru hanya sekedar tilawah, apakah bisa merasakan tingkat kecintaan kita kepada Allah? Ustaz. Iya, salah satu bukti terjadi apa yang disebut di dalam surat Al-Maidah 55, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya. Yuhibbuhum, Allah mencintai manusia, manusia mencintai manusia, manusia mencintai Allah. Ada timbal balik yang sangat aktif di dalam hubungan cinta antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang utamanya terlihat dalam keistiqomahan. Memang bacanya sedikit, tapi sudah bertahun-tahun dia baca terus, ya. Istiqomah. Tentu akan lebih meninggi ketika di balik keistiqomahan itu ada kualitas dan kuantitas. Ada kualitas dan kuantitas. Ya, makanya dalam Al-Quran itu ada ayat sholatihim, ada ayat sholawatihim. Ya. Maka sholatihim itu yang penting pelaksanaannya. Tapi ketika Allah mengatakan walladzina hum ala sholawatihim, ya, dengan jamak menunjukkan ada kuantitas. Artinya dalam segala amal, ya, ketika kita sudah bisa melaksanakan, perlu kita berpikir kuantitasnya, ya, selain kualitas. Ya, coba udah terbiasa baca Quran 2 halaman, bisa nggak ya tahun ini saya akan tambah menjadi 3 halaman. Terus yang sudah 1 juz bisa nggak ya 2 juz, ya. Yang sudah qiyamul lail, saya biasa qiyamul lail 10 menit, saya kepingin 15 menit, saya kepingin 30 menit. Ya. Ya. Yang bagi bapak-bapak yang sholat berjamaah, ya, saya sudah selalu berjamaah. Ya. Tapi berjamaahnya pakai ribat enggak? Ya, ribat itu ibadah menunggu qomat di masjid. Ya. Sehingga kuantitasnya meningkat, ya. Dengan waktu yang lama. Allah sendiri mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya, berpikirlah zikir yang banyak, ya. Dan banyak itu menunjukkan adanya kuantitas, ya.
maka insya Allah ya, ketika kecintaan semakin kuat, semakin besar juga energi meningkatkan kuantitas. Dan tidak ada kuantitas kecuali dirintis ya, awalnya memang sedikit aja ya, 5 menit, 10 menit. Kalau terus-menerus nanti akan tumbuh dengan sendirinya kuantitasnya insya Allah. Allahu a'lam. Iya, begitulah tadi yang mungkin yang menanyakan, semoga memahami ya. Pak Ustadz masih bisa menjawab pertanyaan, masih ada ini Ustadz? Ya, satu lagi. Ya. Oh, ini dari kembali tadi sudah lewat via chat, kembali kita penanya yang lewat ini respon itu dari Ibu, silakan Ibu Lutfi Sufiana. Ya, silakan bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin tanya Ustaz. Untuk ini masalah tadi kan disebutkan bahwa kebaikan yang terakhir dari doa itu adalah terkabulkannya doa gitu ya, yang ke-5. Nah, tempat ada gitu ya yang bilang gitu ya ke saya gitu ya, teman itu, beliau mengatakan bahwa hati-hati gitu ya kalau misalnya doa kita dikabulkan oleh Allah gitu ya, jangan-jangan itu merupakan istijrot gitu ya dari Allah. Jadi istilahnya apa yang kita minta kita dipenuhi semua, tapi kemudian itu ternyata berbalik menjadi sesuatu yang akan mencelakakan kita gitu ya, nanti di yaumil akhir nanti. Bagaimana dengan ungkapan seperti itu, Ustaz? Apakah maksudnya bisa dibenarkan, ataukah memang dia ketika Allah memberikan itu gitu ya sebagai bagian dari pengabulan doa kita, memang Allah meridhoi gitu ya dengan mengabulkan apa yang kita minta. Itu Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ungkapan tadi ya tentu bisa difahami salah ya. Kalau dimaksudkan adalah suudzon kepada Allah ya, berburuk sangka kepada Allah ya. Istilahnya, wah, saya minta harta kasih, minta ini dikasih. Ya. Berarti saya ini akan dijerumuskan nih ke dalam kehidupan yang jelek. Ya. Kalau suudzon begitu tentu salah. Menjadi benar ketika memahami pemberian Allah itu sebuah kondisi yang membuat dirinya harus waspada ya. Makanya saya katakan tadi para ulama menjadikan terkabulnya doa itu ya, peringkatnya paling akhir ya. Kata paling akhir itu menunjukkan apa ya? Mereka nyantai aja kalau belum terkabulkan, karena bisa jadi bukan tidak ya, belum terkabulkannya itu akan membawa hikmah yang lebih besar ya. Setiap kita berdoa nggak henti-hentinya supaya Allah memerdekakan Filistin ya. Dan sudah ya hampir 100 tahun nggak merdeka ya. Sebetulnya dari situ luar biasa hikmah-hikmahnya ya. Misalnya gara-gara belum merdeka jadi banyak orang yang lebih terlibat ya. Terlibat untuk peduli dengan Filistin ya. Dulu waktu belum ada istilahnya ADARA, KNRP ya, berapa orang yang peduli ya. Tapi karena belum merdeka jadi ada ADARA, KNRP yang lain-lain. Dampaknya apa? Jadi tambah banyak ya. Mungkin termasuk dari kita yang dulu nggak peduli jadi peduli ya. Coba kalau sudah dikabulkan, ya, saya sering mendengar doa pembebasan Filistin itu dari saya TK, dari tahun 70 saya sudah sering dengar itu. Ya. Berarti sudah puluhan tahun. Ya. Kalau kita nggak pakai iman, ya, itu apa nggak dikabulkan tuh doa orang-orang yang soleh untuk pembebasan Filistin. Ya.
Tapi kita nggak seperti itu, insya Allah. Ya. Kita menjadikan ya, ma yahummuni al-istijabah, kata Umar. Saya nggak peduli dengan, saya nggak terlalu disibukkan oleh pikiran kapan dikabulkan. Tapi yang saya pedulikan, yang penting saya jadi banyak berdoa. Ya. Jadi perasaan itu benar kalau dengan perasaan istilahnya kewaspadaan, ya, ataupun ya namanya hidup kan, Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, ya. Itu dilakukan oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, ya. Doa harapannya menjadi kaya itu ya dikabulkan oleh Allah dengan semudah mungkin nyari harta itu, ya. Sampai kata Abdurrahman bin Auf itu, kalau saja saya buka batu ini saya udah nemu emas, ya. Maksudnya bukan mau main sulap, ya. Maksudnya saking gampangnya nyari harta yang banyak itu seakan-akan seperti tinggal buka batu, bawahnya udah emas. Tapi apa kata beliau? Ya, saya khawatir karena harta yang banyak ini merupakan pahala yang disegerakan. Ya, nanti di akhirat saya nggak dapat lagi. Maka orang seperti ini dampaknya apa? Dampaknya semua pemberian Allah itu ingin digunakan lagi dalam ketaatan. Ya. Aslinya nggak mungkin sekelas Abdurrahman bin Auf, ya, nggak akan dapat pahala lagi di akhirat. Ya. Tapi bahasa keimanannya dia tidak mau, ya, kemudahan mencari harta yang Allah berikan justru membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dia menjadi orang yang dijamin masuk surga. Apa yang dikhawatirkan oleh Abdurrahman bin Auf ini karena tadabburnya terhadap surat, ya, surat apa? Surat Al-An'am 44, ya. Di surat 44 Al-An'am 44 itu Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ya. Ya, salah satu kondisi manusia yang justru tidak diridhai oleh Allah adalah minta apa saja dikasih oleh Allah. Ya. Ya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Sehingga dari kondisi ini manusia itu jadi tambah maksiat. Ya. Jadi kalau bahasa orang beriman, semakin banyak dikasih, semakin banyak taat, maka insya Allah aman dari jebakan minta apa aja dikasih. Idza falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Perasaan Abdurrahman bin Auf juga didasari oleh ayat di Al-Ahqaf, ya. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya fastamta'tum biha, ya. Ketika orang kafir itu minta kenikmatan di akhirat nanti, maka Allah katakan, ya, ngapain kamu minta lagi di akhirat ini? Bukankah saat di dunia kamu sudah minta apa saja saya kasih, ya. Minta pesawat yang paling mewah kasih, minta rumah yang paling mewah dikasih, semua dikasih, ya. Dan kamu sudah menikmati semua, ya. Tidak ada satupun kenikmatan dunia yang tidak kamu nikmati. Maka sekaranglah kamu merasakan azab dari apa yang kamu dapatkan di dunia itu. Nah, kalau orang beriman punya perasaan seperti ini juga pernah dikhawatirkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ya. Nah, kalau orang beriman sudah punya perasaan sejak di dunia dengan perasaan seperti ini, tentu dia akan mewaspadai dirinya. Allah udah ngasih apa saja kepada saya, ya. Maka saya takut ini termasuk di surat Al-Ahqaf, maka dia akan merubahnya. Semua pemberian Allah harus untuk ketaatan lagi, ya. Karena itu
Ya, ketika ini dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, maka hartanya terkenal selalu untuk membiayai kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Ustaz. Tadi seperti sudah 3 pertanyaan, sebenarnya masih banyak lagi. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita bisa bertanya lagi pada Ustadz, karena saat ini waktunya sudah menunjukkan 7:30 lewat, maka kita sampailah pada di ujung acara yang alhamdulillah tadi banyak hikmah yang kita bisa ambil dari 3 ayat ini. Baru 3 ayat dan Masya Allah luar biasa. Yang pertama yang bisa kita petik hikmahnya adalah pesan Allah ada yang disampaikan dari ayat ini adalah bagaimana kita harus berusaha menjadi hamba yang dekat dengan Allah, maka supaya untuk dalam hal ketika ada yang ingin disampaikan supaya terijabahnya doa kita. Kemudian ketika berdoa maka ada SOP-nya berdoa orang beriman. Pertama itu yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria, bahwa serulah Allah, panggillah Allah dengan sifat Allah yang maha sempurna, yang maha kuat, kuasa kesegalanya dengan Rob sebagai pencipta. Kemudian setelah itu ungkapkan kelemahan kita sebagai hamba, istilahnya curhatlah dengan muqaddimah yang begitu berpanjang-panjang dan berlama-lama. Sampaikan keluhan kita, kekhawatirannya, kemudian sampaikan juga bahwa selama ini sudah melakukan suatu amal. Jadi sebelum berdoa, ya kita diharapkan beribadah dulu, bertawasul dulu dengan ibadah, baru kita berdoa. Dan ada satu kalimat yang begitu indah yang bisa kita ambil dari pemaparan Ustaz tadi adalah, jadilah menua dalam kebaikan atau ketaatan kepada Allah dalam kondisi apa. Semoga Allah menggolongkan kita istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput kita. Alhamdulillah ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti ada rekamannya bisa didengarkan kembali. Saat ini kita minta kepada Ustadz untuk menutup acara ini dengan doanya. Mohon kepada Ustadz untuk bisa menyampaikan doanya supaya berkah acara kita. Silakan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon pamit pada ibu semuanya. Ya Ustaz, jazakumullah Ustaz. Monggo. Ya Ustaz. Alhamdulillah terakhirnya acara kita hari ini tadi sudah ditutup ya. Di akhir ini mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, al-istighfar 3 kali, al-astaghfirullahaladzim. Diakhiri dengan mohon maaf ya sebelumnya kalau ada yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Kemudian kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.